Baik, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok Singapura akan membahas tentang Singapura, jantung global teknologi, hukum, akuntansi, dan politik. Presentasi ini akan mengupas peran Singapura sebagai pusat bisnis global, menganalisis bagaimana pilar-pilar utama teknologi, hukum, akuntansi, dan politik berinteraksi untuk menciptakan lingkungan investasi dan inovasi yang tak tertandingi. Baik, next. Berikut ini adalah nama-nama anggota kelompok. Oke, next. Baik, di sini ada tiga peran utama bisnis global di negara Singapura. Baik, yang pertama ada hubungan logistik dan finansial. Salah satu pelabuhan tersibuk di dunia dan pusat keuangan utama di Asia Tenggara. Yang aktivitas digital, infrastruktur digital, dan data center global. Yang ketiga ada pro bisnis investasi, kebijakan fiskal yang menarik, birokrasi efisien dan stabilitas. Baik, berikut saya serahkan kepada Rosa. Oke, saya akan membaca inovasi teknologi dan ekosistem startup di Singapura. Pemerintah Singapura secara aktif mendorong inovasi melalui investasi besar dalam R&D dan penciptaan lingkungan yang kondusif di perusahaan dan regional. Pertama ada dokumen pemerintah, inisiatif seperti Smart Nation menyediakan dana dan kerangka regulasi yang fleksibel untuk pengujian teknologi baru seperti AI dan FinTech. Yang kedua, talenta global. Menarik talenta teknologi internasional melalui visa khusus dan kemitraan universitas industri yang kuat. Foundai hubungan Singapura adalah pemerintah foundai di Asia, didukung oleh Menteri Monetary Authority of Singapore atau yang disingkat dengan MAS yang progresif. Next. Yang berikut, kerangka hukum yang kuat dan stabilitas regulasi. Sistem hukum dari Common Law Inggris memberikan kepastian dan keandalan yang krusial bagi bisnis internasional. Ini adalah daya tarik utama bagi perusahaan multinasional. Yang pertama, pemerintah hukum. Sistem persediaan yang independen dan kuat memastikan penegakan kontrak yang efisien dan transparan. Yang kedua, perlindungan kekayaan intelektual. IP ketat dan modern menjadikan lokasi aman untuk inovasi dan paten. Yang ketiga, regulasi adaptif. Regulasi terus diperbarui untuk mengakomodasi teknologi baru seperti Undang-Undang Keamanan Siber dan Perlindungan Data PDPA. Kepastian hukum adalah pondasi utama yang membedakan Singapura di kawasan Asia Tenggara yang sering kali bergejolak. Yang berikut akan dilanjutkan oleh teman saya Titian. Baik, berikutnya yaitu
akuntansi tata kelola keuangan, keuangan berstandar internasional. Akuntabilitas keuangan yang tinggi adalah faktor penting yang meningkatkan kepercayaan investor. Standar akuntansi Singapura selaras dengan praktik global terbaik. Yang pertama yaitu kepatuhan IFRS. Menggunakan Singapore Finance Reporting Standard atau SFRS yang sepenuhnya sejalan dengan International Financial Reporting Standard atau IFRS. Yang kedua, anti pencurian uang atau AML atau sering juga disebut CFT. Regulasi ketat yang diimplementasikan oleh MAS menjamin integritas sistem keuangan. Berikutnya adalah transparansi korporat. Kewajiban pengungkapan yang ketat bagi perusahaan publik meminimalkan risiko dan meningkatkan tata kelola perusahaan. Berikutnya yaitu basis akuntan profesional, itu populasi akuntan publik terhadap yang berkualitas tinggi dan bersertifikat global. Standar pelaporan yang jelas dan dapat diandalkan adalah magnet bagi perusahaan yang mencari listing ganda atau dual listing atau basis regional. Berikutnya yaitu dinamika politik dan kestabilan pemerintah. Kestabilan politik adalah aset terbesar Singapura. Pemerintahan yang konsisten dan berorientasi jangka panjang memungkinkan perencanaan bisnis yang terprediksi. Yang pertama yaitu visi jangka panjang. Fungsi pada pembangunan berkelanjutan dan daya saing global terlepas dari siklus politik pendek. Yang kedua, efisiensi politik. Birokrasi yang dikenal sangat efisien dan bebas korupsi mengurangi hambatan masuk bagi investor. Yang ketiga, stabilitas sosial. Kebijakan multikultural yang berhasil memelihara harmoni sosial yang vital bagi lingkungan bisnis yang stabil. Berikutnya saya serahkan ke teman saya yaitu Lenore. Selanjutnya, studi kasus dampak regulasi teknik. Alih-alih menghambat regulasi di Singapura, fasilitator memberikan kerangka kerja yang aman untuk menguji ide-ide disruptif. Yang pertama, regulatory sandbox MAS atau Monetary Authority of Singapore menawarkan sandbox regulasi yang memungkinkan perusahaan vintage menguji produk dan layanan inovatif dalam lingkungan yang terkontrol. Yang pertama, mempercepat inovasi dengan risiko terkendali. Yang kedua, menarik vintage asing untuk menjadikan Singapura basis Asia mereka. Yang ketiga, contoh sukses. Pengembangan layanan pembayaran digital dan asuransi berbasis blockchain. Next. Berikutnya studi kasus Singapura sebagai pusat arbitrase internasional. Singapore International Arbitration Center atau CIAC adalah salah satu lembaga penyelesaian sengketa yang paling dihormati di dunia, didukung oleh sistem hukum yang imparsial. Yang pertama, hukum netral. Singapura dianggap sebagai resolusi sengketa lintas batas, cross-border disputes. Yang kedua, pengakuan global. Penghargaan arbitrase Singapura mudah ditegakkan di bawah Konvensi New York, memberikan kepastian bagi pihak-pihak yang bersengketa. Yang ketiga, infrastruktur fisik. Fasilitas kelas dunia seperti Maxwell Chambers
dirancang khusus untuk persidangan arbitrase dan mediasi. Pilihan arbitrase ini mengurangi risiko litigasi yang panjang dan mahal di yurisdiksi lain, meningkatkan daya tarik investasi di kawasan Asia. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Viko. Selanjutnya, peluang dan tantangan berinvestasi di Singapura. Meskipun menawarkan keuntungan besar, investor harus menyadari biaya operasional yang tinggi dan persaingan talenta yang intens. Nah, peluang utamanya itu jaringan perjanjian perdagangan bebas yang luas atau FTA. Terus yang kedua, keunggulan pajak, tarif pajak korporasi kompetitif dan insentif. Terus yang selanjutnya, kualitas tenaga kerja. Tenaga kerja yang sangat terampil, berpendidikan tinggi, dan multibahasa. Nah, jadi peluang-peluang utama untuk berinvestasi di Singapura itu ada 3 itu. Terus ada tantangan utama untuk berinvestasi di Singapura, yaitu yang pertama biaya hidup tinggi. Salah satu kota termahal di dunia, berdampak pada gaji dan biaya operasional. Jadi ketika biaya hidup tinggi, meskipun gajinya tinggi karena biaya hidupnya tinggi, jadi itu termasuk tantangan juga. Selanjutnya ada keterbatasan lahan, sumber daya lahan yang langka dan harga properti yang sangat tinggi karena memang wilayah Australia itu tidak terlalu luas, jadi sumber daya lahannya itu terbatas gitu. Selanjutnya ada persaingan intens, yaitu mendapatkan talenta terbaik dari perusahaan multinasional global. Jadi persaingannya sangat intens karena yang tadi disebutkan Singapura itu adalah kota yang terbaik. Next. Kesimpulannya dan prospek masa depan Singapura, Singapura akan terus menjadi pusat gravitasi global berkat sinergi antara kerangka kerja yang kuat dan dorongan inovasi yang tanpa henti. Yaitu yang pertama ada teknologi maju, inovasi AI dan data membentuk industri masa depan, termasuk pembuatan AI di sini berasal dari Singapura. Lalu ada juga kerangka hukum global, pusat penyelesaian sengketa dan pelindungan IP itu ada di. Lalu ada stabilitas politik, fondasi untuk perencanaan dan pertumbuhan jangka panjang. Nah, politik yang stabil itu bagus, paling bagus. Jadi prospek untuk masa depannya Singapura itu baik begitu. Lalu ada integrasi keuangan, kepatuhan ketat dan standar akuntansi internasional. Di Singapura menggunakan standar akuntansi internasional sehingga akuntansi keuangan di negara Singapura itu sangat bagus begitu. Kombinasi unik dari 4 pilar ini memastikan Singapura tetap relevan dan menarik bagi perusahaan yang ingin berkembang di Asia. Jadi itulah penjelasan-penjelasan tentang ekonomi di Singapura. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami mengenai negara Singapura. Tuhan Yesus memberkati.